Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Korea, NIM 250201035. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari matkul Sistem Informasi Manajemen. Garis besar materi ini membahas bagaimana data diolah menjadi informasi yang mengambil keputusan lewat komponen-komponen sistem informasi seperti input, proses, output, teknologi, basis data, dan kendali. Materi ini juga membahas bagaimana manajer mengelola sebagai sumber daya, peran 3 tingkat manajemen atas, tengah, dan bawah, serta siapa saja yang membangun sistem informasi seperti programmer dan sistem analisis, melakukan tahap sidilisi melalui dari perancangan sampai pemeliharaan. Selain itu, dibahas juga cara mengelola perubahan dalam organisasi sistem pendudukan keputusan atau DSS, isu-isu seperti auto-racing dan redacing, proses bisnis, pentingnya keamanan dan etika data, baik di bidang eksklusif, pemasaran, dan produksi. Untuk pendapatan atau catatan review, menurut saya materi ini sangat lengkap karena mencakup hampir seluruh siklus sistem informasi, dari konsep dasar sampai isu-isu nyata yang dihadapi organisasi seperti keamanan dan perubahan organisasi. Hanya saja karena cakupan luas, berbagai bagian perlu dibaca berulang agar benar-benar dipahami secara istilah-istilah teknisnya. Sistem informasi manajemen. Apa sih itu sistem informasi manajemen? Yaitu sistem informasi manajemen itu, bayangkan sebuah toko, pemilik toko perlu tahu barang apa yang paling laku, berapa stok yang tersisa, dan berapa untung yang didapatkan setiap bulan. Nah, semua data itu perlu dikumpulkan, diolah, lalu disampaikan kepada pemilik toko dalam bentuk yang mudah dibaca. Nah, cara kerja seperti itulah yang dipelajari dalam sistem informasi manajemen atau bisa disingkat SIM. Secara sederhana, SIM adalah cara organisasi atau sekolah, toko, pabrik, atau perusahaan, yaitu mengumpulkan data, mengolahnya menjadi informasi yang berguna, lalu menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua yaitu mengenal sistem, data, dan informasi. Sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Contohnya tubuh manusia, jantung, paru-paru, dan otak bekerja sama agar kita bisa hidup. Begitu juga sekolah, yaitu ada guru, murid, dan staf bekerja sama agar kegiatan belajar berjalan lancar. Setiap sistem biasanya punya bagian-bagian berikut, yaitu ada input, itu masukan, bahan yang dimasukkan ke dalam sistem, misalnya itu nilai ujian mahasiswa. Terus yang ada juga proses ini pengolahan. Nah, cara bahan tadi diolah, misalnya nilai dihitung menjadi rata-rata, terus yaitu ada output ini keluaran, yaitu hasil akhir, misalnya rapor yang siap dibagikan. Nah, umpan balik, dan ada juga umpan balik dan kendali. Ini pengecekan supaya hasilnya tetap benar dan sesuai tujuan. Nah, untuk sistem juga bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Ada sistem alami yang terdiri dengan sendirinya, misalnya sistem cuaca, dan sistem buatan manusia yang sengaja dirancang, misalnya itu sistem informasi sekolah. Ada juga sistem tertutup yang tidak terpengaruhi lingkungan luar, dan sistem terbuka yang berhubungan dan dipengaruhi lingkungan luar. Kebanyakan sistem informasi sekarang termasuk jenis ini. Data dan informasi itu berbeda. Data adalah fakta mentah yang belum punya banyak arti,
misalnya kumpulan angka, nilai ujian semua siswa. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga punya makna dan berguna untuk mengambil keputusan. Misalnya rata-rata nilai kelas 8A adalah 85, naik dibanding bulan lalu. Supaya berguna, informasi yang baik harus terbaru, tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan disajikan secara sederhana. Yang ketiga yaitu bagian-bagian dalam sistem informasi. Sebuah sistem informasi, misalnya aplikasi kasir di toko, biasanya memiliki 6 bagian penting yang saling bekerja sama. Yang pertama itu ada input, yaitu tempat data dimasukkan, misalnya saat kasir memindai barcode barang, yaitu yang kedua itu ada model atau pengelolaan, yaitu rumus atau cara untuk mengolah data, misalnya menghitung total belanja. Terus ada juga output, yaitu hasil yang ditampilkan, misalnya itu struk belanja. Terus ada teknologi juga, yaitu alat-alatnya seperti komputer, mesin kasir, dan jaringan internet. Terus ada juga basis data atau database, tempat penyimpanan semua data, misalnya daftar harga semua barang. Terus ada juga kendali, yaitu pengaman supaya tidak ada kesalahan atau data yang hilang. 4, yaitu mengelola sumber daya dan informasi. Seorang manajer tidak hanya mengelola informasi, tapi juga berbagai sumber daya yang lain, yaitu manusia, uang, bahan baku, mesin, metode atau cara kerja, dan informasi itu sendiri. Informasi dianggap sebagai sumber daya penting yang harus dikelola dengan baik, diperoleh saat dibutuhkan, digunakan secara efektif, lalu dibuang atau diperbarui ketika sudah tidak relevan lagi. Karena sistem informasi dijalankan oleh manusia, kesalahan atau human error bisa saja terjadi. Masalahnya salah memasukkan data atau tidak mengikuti prosedur yang benar. Oleh karena itu, bagian kendali dalam sistem informasi sangat penting untuk mencegah menangani kesalahan semacam ini. Yang kelima yaitu siapa yang memakai sistem informasi. Nah, dalam sebuah perusahaan ada 3 tingkatan manajemen yang dibutuhkan informasi dengan cara berbeda. Tingkatan yang pertama yaitu manajemen atas, contohnya itu direktur. Tugas utamanya itu membuat rencana besar dan keputusan jangka panjang untuk seluruh perusahaan. Terus yang kedua itu manajemen tengah, contohnya itu manajer, ya, untuk mengatur rencana di atasan agar bisa dijalankan oleh tim di bawahnya. Terus ada tingkatan yang ketiga yaitu manajemen bawah, contohnya itu kepala regu. Nah, tugas utamanya ya dia itu mengawasi pekerjaan sehari-hari dan memastikan tugas selesai dengan baik. Terus seorang manajer juga banyak peran, misalnya menjadi pemimpin bagi timnya, jadi penyaluran informasi penting, dan menjadi pengambilan keputusan ketika ada masalah mendadak. Untuk itu, manajer butuh keahlian komunikasi lewat rapat, telepon, atau laporan, serta memahami yang baik tentang cara mengolah informasi. Yang keenam yaitu siapa yang membangun sistem informasi. Di balik semua sistem informasi ada orang-orang yang peran khusus, yaitu programmer. Menulis kode program yang berdasarkan rencana yang sudah dibuat. Ada juga sistem analisis, yaitu mempelajari kebutuhan organisasi, merancang sistem baru, dan menjadi penghubung antara pengguna dan programmer. Terus ada juga yang ketiga yaitu spesialis informasi, yaitu punya keahlian khusus, misalnya mengelola basis data atau jaringan komputer. Terus yang ketujuh ada bagaimana sistem informasi digunakan, yaitu membuat sistem informasi baru tidak bisa langsung jadi. Ada tahapan yang disebut siklus perkembangan sistem, atau singkatannya itu CDLC, yaitu tahapan pertama itu perancangan yang dikerjakan menentukan apa masalahnya dan apa tujuan sistem baru ini. Terus setelah kita merencanakan, kita analisis, yaitu mempelajari sistem lama yang udah tahu apa yang perlu diperbaiki. Terus
Yang ketiga itu perancangan. Setelah dianalisis, kita masuk ke perancangan, yaitu merancang bentuk sistem baru, tampilan, data, dan alurnya. Setelah kita masuk ke perancangan, kita masuk lagi ke tahap keempat, yaitu penerapan. Nah, penerapan ini membangun sistemnya, lalu memulai digunakan secara nyata, sudah diimplementasi. Kita lanjut ke tahap pemeliharaan. Pemeliharaan ini merawat sistem, memperbaiki jika ada masalah yang muncul, terus ya update juga. Pada tahapan perancangan, dibuat juga rancangan tampilan, input, dan output. Misalnya rancangan slip gaji pada sistem informasi penggajian, atau rancangan menu pada sistem informasi penyewaan video, hotel, dan apotek. Adapun jenis sistemnya, tahapan pembuatannya tetap sama. Yang kedelapan yaitu pengelola perubahan dalam organisasi. Saat sistem informasi baru diterapkan, cara kerja orang-orang di dalamnya biasanya ikut berubah. Tidak semua orang langsung suka dalam perubahan ini. Ada yang disebut resistensi terhadap perubahan karena merasa belum terbiasa, takut, atau khawatir pekerjaannya terdampak. Supaya penerapan sistem baru berjalan lancar, organisasi perlu memberikan penjelasan yang jelas, perlatihan, dan melibatkan karyawan dalam prosesnya. Lalu terus memperbaiki sedikit demi sedikit atau konsisten improvement. Terus yang ke-9 ada sistem penduduk keputusan atau DSS. Kadang manajer menghadapi masalah yang rumit tidak punya jawaban pasti. Misalnya, berapa banyak barang yang harus dipesan bulan depan. Untuk membantu menjawab pertanyaan seperti ini, dibuatlah sistem penduduk keputusan atau Decision Support System atau DSS. DSS ini tidak membuat keputusan sendiri, tetapi membantu manajer dengan menyediakan data perhitungan dan beberapa pilihan agar manajer bisa memilih keputusan terbaik. Prosesnya biasanya melalui 4 tahap, yaitu mengenal masalah, mencari pilihan-pilihan solusi, terus memilih solusi terbaik, lalu menerapkannya. Terus yang ada juga yang ke-10 yaitu isu dan tren dalam sistem informasi. Sebelum membangun sistem baru, organisasi perlu mempertimbangkan apakah biayanya sepadan dengan manfaatnya. Di sini disebut justifikasi ekonomi. Selain manfaat berupa uang, ada juga manfaat non-ekonomi seperti kepuasan pengguna yang juga perlu dipertimbangkan. Organisasi juga harus memutuskan siapa yang menjalankan kebutuhan teknologi informasinya. Istilahnya itu ada outsourcing, artinya itu menyerahkan sebagai pekerjaan TI ke perusahaan lain supaya lebih hemat dan organisasi bisa fokus ke bisnis utamanya. Terus ada juga insourcing, yaitu artinya itu kebalikannya ya, organisasi mengerjakan sendiri seluruh kebutuhan teknologi informasinya. Selain itu, organisasi perlu merencanakan ulang cara kerja sebuah proses bisnis supaya lebih efisien. Biasanya dengan bantuan teknologi baru, kegiatan ini disebut redesign proses bisnis atau bisnis proses reginier atau BTR. Yang ke-11 yaitu ada keamanan dan etika dalam sistem informasi. Karena sistem informasi menyimpan banyak data penting, keamanannya harus dijaga. Beberapa hal yang perlu diperhatikan itu menjaga data tetap rahasia, hanya bisa diakses oleh orang yang berhak, terus ada menyimpan rencana darurat dan rencana cadangan atau backup plan, terus supaya kalau terjadi gangguan, misalnya listrik mati atau komputer rusak, organisasi tetap bisa beroperasi. Terus menjaga etika dalam menggunakan komputer dan data orang lain. Misalnya soal privasi.
informasi pribadi apa tentang seseorang yang boleh dibagikan ke orang lain dan dalam kondisi seperti apa. Terus yang ke-12 itu ada sistem informasi khusus di berbagai bidang. Selain dipakai secara umum, sistem informasi juga dikembangkan secara khusus untuk kebutuhan di bidang tertentu. Sistem informasi untuk pimpinan atau ILS, yaitu fungsi utamanya itu memberi ringkasan informasi penting kepada pemimpin puncak secara cepat, biasanya dalam bentuk grafik sederhana, tanpa perlu membaca laporan panjang. Terus ada juga di bidang sistem informasi pemasaran atau MKIS, yaitu fungsi utamanya itu mengumpulkan data pelanggan, pesaing, dan pasar untuk membantu merencanakan produk dan menentukan harga serta strategi promosi. Ada juga di bidang sistem informasi produksi atau manufaktur, yaitu mengatur kebutuhan bahan baku MRP, menjadwalkan produksi tepat waktu JIT, menjaga kualitas produk yaitu TQM, dan mengotomatiskan proses produksi dengan komputer atau CIM. Kesimpulan, sistem informasi manajemen pada dasarnya membahas bagaimana data diubah menjadi informasi yang berguna, lalu digunakan oleh orang-orang dalam organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik, memulai dari konsep sistem informasi, bagian-bagian sistem informasi, peran pendukung keputusan, isu-isu penting seperti outsourcing dan keamanan, sampai penerapannya di berbagai bidang. Semuanya itu saling berhubungan untuk membuat sebuah organisasi berjalan lebih efektif dan efisien. Sekian ringkasan materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.